سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur dan Ghafur, yang dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa berangkat menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan ke pangkuan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dapat menjadi pengikutnya yang setia serta mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini kita beridul fitri, merayakan hari raya kembali setelah selama sebulan kita melaksanakan saum atau puasa Ramadan dan juga ibadah yang lainnya. Kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah sebagai ibadah yang ikhlas, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban, dan dengan penuh perhitungan sesuai dengan syarat rukunnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau puasa kita, saum kita dilaksanakan dengan benar sesuai syarat dan rukunnya, dan juga kita mengisi bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bernilai ibadah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan kita sebagai manusia biasa tentu dan pasti merasakan banyak dosa-dosa kita di masa lalu, baik dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita di masa yang telah lalu. Artinya kita masuk Ramadan masih penuh dengan dosa, dan sekarang kita masuk Idul Fitri sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi suci kembali. Selanjutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu nisfus sabri wa sabru nisful iman." Yang artinya berpuasa adalah setengah kesabaran, dan kesabaran itu setengahnya daripada iman. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran. Separuh itu artinya setengah atau sebagian, dan kesabaran itu sebagian daripada iman. Maka jika kita tidak berpuasa, atau jika kita tidak sabar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka hilanglah separuh iman kita. Artinya apa? Kalau kita tidak sabar menjalani hidup, iman kita setengahnya hilang. Maka dalam hidup itu harus selalu sabar. Kenapa? Karena innallaha ma'as shabirin. Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, selalu terburu-buru, tergesa-gesa, ingin mencapai hasil, tidak mau menjalani proses, maka separuh keimanan kita hilang.
Dan cara melatih kesabaran yaitu dengan saum, dengan puasa. Makanya puasa itu melatih sabar. Tapi masalahnya ketika kita puasa, kita gampang terpancing emosi. Disinggung dikit aja langsung ngajak gelut dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara melatih sabar salah satunya adalah dengan kita berpuasa. Apakah itu puasa wajib dan juga puasa sunnah? Itu sama. Esensinya adalah melatih bagaimana supaya kita menjadi orang yang sabar. Dan orang yang tidak mau puasa biasanya tidak bisa sabar. Kenapa? Karena masalah hal makanan aja dia nggak sabar. Pagi sarapan, siang ingin makan, sore makan lagi, dan sebagainya, tidak mau sabar. Makanya ketika kita puasa, dilatih kesabarannya. Diatur makan pola makan kita. Makan hanya ketika waktu sahur. Lalu kita berpuasa dan boleh makan lagi nanti setelah waktu berbuka puasa. Jadi diatur. Masalah makan minum saja diatur. Apalagi masalah yang lainnya. Termasuk masalah sholat. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita sholatnya jadi rajin. Bahkan kita rajin sholat tarawih atau yang disebut dengan qiyamul lail. Sholat qiyamul lail itu jangan ngukur sedikit banyaknya. Yang penting kita melaksanakannya. Mau sedikit mau banyak, yang penting kita melaksanakannya. Jadi tidak mesti, wah ini mah tarawihnya sedikit, di sana banyak. Tidak perlu gontok-gontokan hal masalah jumlah. Tetapi yang penting adalah qiyamul lail. Esensi dari qiyamul itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu ada dua macam. Yang pertama adalah sabar atas hal yang menimpa kita. Ditimpa sakit, musibah, kehilangan uang, kehilangan harta dan lain sebagainya, kita sabar. Lalu ada juga sabar itu di dalam melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat. Kadang-kadang sholat tarawih nggak pada sabar, gara-gara imamnya kelamaan jadi bubar jamaahnya. Padahal sholat tarawih itu disebut tarawih, sholat istirahat, sholat tenang, sholat tafakur, yang bisa kita mendekatkan diri kepada Allah secara santai, secara tenang, tidak buru-buru. Jangan sholat tarawih kilat seperti ada yang di YouTube itu. Nah tentu itu tidak sesuai dengan syarat dan rukun daripada sholat sunnah itu sendiri. Lalu sabar di dalam menuntut ilmu. Nah di dalam menuntut ilmu juga harus sabar. Kalau kita tidak sabar, ingin mendapatkan hasil secepatnya, tentu tidak bisa. Karena menuntut ilmu itu perlu waktu yang panjang, perlu kecerdasan, perlu guru, perlu bekal dan lain sebagainya, perlu proses yang panjang. Bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu. Kalau sudah diberikan pencerahan oleh Allah, dia akan ketemu. Kuncinya adalah kesabaran. Lalu juga mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran juga intinya di sini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka janganlah kita menjadi orang yang ragu. Artinya untuk mencari ilmu dan kebenaran serta pencerahan, kita perlu belajar terus. Kita perlu mencari guru yang memang harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Nah, jadi puasa ini beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat, kita sholat atau tidak kelihatan oleh keluarga kita, kelihatan oleh saudara kita. Kita zakat kelihatan zakatnya. Kita haji kelihatan orang sekampung, bahkan diantar. Tapi kalau kita puasa, orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak, hanya kita yang tahu.
Bisa saja kita pura-pura puasa, tidak makan dan minum dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, kita makan sendiri. Nah, jadi puasa ini istimewa karena hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Maka wa ana ajibihi, aku yang akan membalasnya. Aku yang akan langsung membalas pahala puasa itu. Tidak diperhitungkan berapa-berapanya pahala puasa, tapi Allah yang akan langsung membalasnya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa juga adalah merupakan ibadah yang terang-terangan secara langsung menentang nafsu dan setan. Karena itu hadirin sekalian, puasa yang dilakukan secara benar sesuai syarat dan rukunnya akan menghilangkan sifat-sifat setan, dimensi setan di dalam diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, semoga bulan Ramadan yang kita jalani pada tahun ini tentunya menjadi bulan Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lainnya. Artinya, bulan Ramadan yang dapat membuka kesadaran kita, baik pemikiran, perasaan, atau tindakan kita dibuka oleh Allah kesadarannya untuk kembali menjadi fitrah. Nah, fitrah artinya adalah murni dan suci. Kembali pada fitrah, kembali pada kesadaran dan pencerahan. Ramadan adalah bulan perubahan untuk kita melakukan peribadahan yang lebih baik daripada di luar kebiasaannya. Jadi bulan Ramadan ini, ketika Ramadan, insya Allah ibadah kita lebih bagus daripada di luar Ramadan. Qiyamul lailnya, tadarusnya, sedekahnya, dan lain sebagainya, maka mari itu kita pertahankan sampai sekarang dan sampai nanti. Makanya disebut Syawal. Syawal itu artinya peningkatan menuju iman, menuju takwa, menuju kesadaran yang hakiki dan pencerahan agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bertanya, kenapa harus kembali kepada fitrah? Kenapa kembali kepada fitrah? Kembali pada fitrah itu artinya kembali kepada kesucian, kembali kepada kemurnian, kembali kepada keaslian. Kalau bentuknya kembali kepada keaslian, berarti sebelumnya tidak asli dong. Sebelumnya tidak murni, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tempelan-tempelan, penuh dengan topeng-topeng yang ada pada diri kita. Karena kita banyak ditempeli oleh hal-hal di luar diri kita. Seperti misalnya, kita punya pekerjaan. Ketika pekerjaan itu hilang, kita menjadi sedih. Padahal diri kita tidak hilang, diri kita masih ada. Kita punya jabatan atau punya harta lah contohnya. Kita punya harta kita diambil orang. Tapi kenapa kita yang sedih? Karena harta itu sudah melekat pada diri kita. Kita sudah sangat cinta pada harta itu. Karena ketika harta itu pergi atau diambil orang, maka kita menjadi sedih. Padahal itu tidak dibawa mati oleh kita. Yang dibawa mati adalah iman dan amal soleh kita yang ikhlas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Maka apapun selain itu, selain dalam konteks keimanan, dalam konteks amal soleh, dalam konteks wasiat, nasihat, kebenaran dan kesabaran, maka itu bisa disebut di luar kesucian atau bisa disebut dengan kemusyrikan.
Dan Al-Qur'anul Karim menyatakan bahwa indikator kemusyrikan adalah ketika kita memperbesar perbedaan, mengkotak-kotak diri, menghilangkan persamaan, selalu merasa benar, orang lain selalu salah. Aku selalu benar, orang lain pasti salah. Selalu merasa diri kita paling suci, paling baik. Nah, itu perilaku iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya lebih tinggi daripada Nabi Adam, tidak mau hormat, tidak mau sujud sama Nabi Adam, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada fitrah, kembali kepada kesadaran tanpa batas, perjalanan minadz zulumati